Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang penuh berkah ini kembali kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bangun tepat waktu jauh sebelum subuh, karena malam sebelum subuh kita akan melaksanakan sahur, dan sebelum sahur kita masih sempat untuk kembali berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya, agar hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik lagi, menjadi insan-insan yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, alim ulama ceri pandai, sesepuh masyarakat, serta saudara-saudaraku, serta anak-anak kami remaja yang mungkin hadir dan senantiasa komitmen istiqomah dalam melaksanakan fardu subuh. Mudah-mudahan hampir setiap hari jika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan lebih awal, mudah-mudahan bagian dari keberkahan kebaikan dunia dan seisinya akan kita peroleh setiap harinya. Kenapa? Karena sebelum subuh dilaksanakan berjamaah, menjelang iqamah ada 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya, kebaikannya, keberkahannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa tidak telat untuk mendapatkan keberkahan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya, tak perlu kita ragukan lagi berapa besar kebaikan dan keberkahan sholat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama mengingatkan diri kita untuk yang kesekian kalinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Ramadan kali ini yang Allah masih perkenankan kita bertemu dengannya, berarti Allah masih baik dan sayang kepada kita. Allah masih perkenankan kita bertemu dengan keberkahan bulan Ramadan, yang di dalamnya selama bulan Ramadan Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan maghfirah, keampunan bagi mereka yang ingin memohon ampun kepadanya. Jadi bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan. Tetapi ampunan itu tak diberikan Allah kalau kita tak memintanya. Maka mari kita manfaatkan bulan yang dari malam pertama sampai malam terakhir penuh maghfirah, penuh keampunan, dan Allah pasti kabulkan. Allah janji, Allah pasti kabulkan, Allah pasti ampunkan bagi siapa yang memohon ampun kepadanya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tak lengah dengan kesibukan dunia kita, mengejar keinginan-keinginan kita di akhir Ramadan nanti, sampai-sampai kita lupa memohon ampun kepada Allah. 11 bulan tak luput kita dari dosa dan kesilapan. Allah berikan hanya 1 bulan kesempatan
untuk sebaik-baiknya kita memohon ampun dan memohon segala apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi 1 tahun kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini dalam kajian kita subuh hari ini saya ingin mengajak kita kembali pada suatu hari seorang sahabat melihat Rasulullah berdoa begitu lama. Berulang-ulang dia berdoa begitu lama. Setelah selesai, saking penasarannya Pak, sahabat itu mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lihat engkau tadi doa begitu lama. Ada apa gerangan? Bukankah doa-doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak biasanya engkau berdoa seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Iya, aku memohon kepada Allah. Ada 3 doa yang aku panjatkan, yang aku inginkan untuk Allah kabulkan. Tetapi dari doa-doaku itu hanya 2 yang dikabulkan oleh Allah. Yang satunya tak dikabulkan. Enggak Pak, doa Rasulullah saja ada 1 yang tak dikabulkan. Doa yang pertama yang dikabulkan oleh Allah adalah, ya Allah, aku bermohon kepadamu, jangan engkau hancurkan umatku karena kelaparan, karena paceklik, gagal panen. Makanya Pak, Bu, kalau ada suatu negeri, kampung, bahkan negara, kalau ada kondisi krisis pangan, kelaparan, bahkan diboikot sekalipun oleh negara lain, itu insya Allah kalaupun ada yang mati itu hanya kasus-kasus tertentu 1-2, taklah sampai menghancurkan negeri itu atau mematikan negeri itu. Pasti ada saja bantuan, datang bantuan dari mana-mana saja, karena itu sudah Allah kabulkan doa Rasulullah. Jadi jangan khawatir, kalaupun negeri kita nanti ada kelaparan, ada semacam sembako harganya mahal seperti saat ini, dan beberapa bahan yang kita butuhkan itu tak ada, jangan khawatir pula, jangan sampai stres, apalagi menghilangkan keimanan kita kepada Allah sampai kita sanggup untuk mencari dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, saking kita berebutnya untuk memenuhi itu karena takut kelaparan. Insya Allah akan ada saja bantuan yang didatangkan oleh Allah, baik dari pemerintah kita sendiri atau mungkin dari pemerintah negeri sebelah, provinsi sebelah, atau mungkin dari negara sebelah. Kan pernah kan ada suatu provinsi yang bermasalah dengan kondisi ekonomi, provinsi lainnya membantu, bahkan negara lain membantu. Doaku yang kedua kata Rasulullah, ya Allah, jangan engkau musnahkan, engkau hancurkan suatu negeri umatku dengan bencana-bencana alam. Terbukti juga Pak, dan itu dikabulkan oleh Allah. Seberapa besar pun bencana yang terjadi, baik banjir atau apapun, taklah sampai menghilangkan negeri itu hari ini. Kalau dulu sebelum umat Nabi Muhammad, kaum-kaum sebelumnya memang pernah dihancurkan Allah dengan membalikkan kampung itu atau negeri itu, menenggelamkannya bahkan. Jadi akan ada saja Basarnas yang akan membantu ketika ada terjadi bencana. Dari mana-mana datang bantuan. Tetapi ada satu paku doa Nabi itu yang tak dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Aku bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku dengan perselisihan atau perbedaan pendapat. Tapi yang satu ini tak dikabulkan Allah, tak dikabulkan sama Allah. Makanya kita lihat ada saja di antara kita yang terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Tidak hanya di orang-orang kafir, tidak hanya di orang-orang yang tak beriman, atau orang yang beriman tetapi tak bertakwa kepada Allah. Bahkan di kalangan orang-orang yang bertakwa sekalipun kan ada terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Itu sunatullah. Ternyata perbedaan pendapat itu sunatullah. Sampai-sampai para ulama sendiri pun terjadi perbedaan pendapat. Makanya kita kenal dengan mazhab atau aliran-aliran dalam Islam. Karena memang itu sunatullah. Dibiarkan Allah
tak diizinkan Allah, tak ada terjadi perbedaan pendapat. Makanya kadang jangan di pemerintahan ada namanya oposisi, ada orang yang pro dan kontra. Di dalam masjid saja kadang-kadang Pak, pengurus yang masjid yang satu yang lama tak sependapat dengan yang baru, atau dilantik pengurus masjid yang baru ada saja orang yang tak mendukungnya, atau padahal sudah bagus yang dilakukan oleh pengurus, tapi ada saja orang yang ingin berdebat, mempermasalahkan itu. Ada saja itu. Dan itu sunatullah. Tetapi apa yang diinginkan Allah, sebagaimanapun terjadi perbedaan pendapat, janganlah sampai mengakibatkan atau menyebabkan perpecahan di antara kalian. Jangan menyebabkan perpecahan di antara kalian. Itu yang diinginkan Allah. Berbeda sih oke, berbeda sih boleh-boleh saja. Jangan sampai itu menjadi penyebab perselisihan, pertengkaran, apalagi sampai pembunuhan. Dalam rumah tangga saja ada perselisihan. Soal mengurus anak saja ada perdebatan suami istri. Dalam menentukan pilihan untuk dekorasi rumah saja kadang suami istri berdebat, berantem. Suami mau begini, istri mau begitu. Sampai ke pemilihan pilkada, pemilihan presiden pun suami istri ada yang berbeda, sampai dia berantem. Suaminya milih calon presiden yang ini, istrinya milih presiden. Ribut dia berdua. Asik pula kita nontonnya, dia berdebat seperti ajang perdebatan. Tapi itu lumrah saja. Itu sunatullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenal Umar bin Khattab, Pak? Kenal, Pak? Di mana Bapak kenalnya, Pak? Ibu? Nah, ya kita tahu Umar bin Khattab sahabat Rasulullah, khalifah, Khulafaur Rasyidin, khalifah ketiga, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Begitu gagah beraninya Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, usai perang Badar, umat Islam punya tawanan sekitar lebih kurang 70 tawanan. Maka suatu hari Rasulullah mendatangi Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, ya Abu Bakar, karena Abu Bakar itu sahabat yang tua dan Rasulullah begitu tinggi akhlaknya, jadi memanggilnya dengan tetap kemuliaan meskipun beliau adalah Rasul. Ya Abu Bakar, ya Umar, kita ada tawanan ini. Mau kita apakan tawanan perang ini? Ada tawanan perang, musuh yang ditangkap, dan musuh itu dikenal beringas dan jahat, bahkan banyak membunuh kaum muslimin. Tertangkaplah mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, kalau menurutku kita bunuh saja dia. Membunuh maksudnya. Lalu Abu Bakar, bagaimana menurutmu Abu Bakar? Ya Rasulullah, Abu Bakar ini orang tua, lemah lembut dia, baik hatinya. Sementara Umar adalah orang yang gagah berani, bahkan terkenal sebelum masuk Islam dia orang yang sangat ditakuti. Mendengar nama Umar saja, preman yang paling besar aja di Jazirah Arab itu kencing-kencing, Pak. Mendengar nama Umar, belum lagi berjumpa dengan Umar, misalnya bapak dihadang di jalan nih. Dari mana kamu? Dari sana. Di mana tinggal? Sebelah rumah Umar. Mendengar nama Umar aja Pak, udah kencing-kencing tuh oleh Bapak. Tak jadi dan memalak kita. Nah, itu hebatnya Umar. Tapi sebaliknya ketika masuk Islam, orang kafir Quraisy pun mendengar Umar saja takut. Kalau waktu dia masih belum masuk Islam, mana Muhammad? Biar saya bunuh dia. Setelah dia masuk Islam, siapa yang ganggu Muhammad? Nih. Itu Umar. Jadi ketika mengambil pendapat pun dia keras. Dan banyak pendapat-pendapat Umar yang keras. Tapi dalam sejarah dikatakan bahwa hampir setiap pendapat Umar itu akhirnya diakui oleh Rasulullah benarnya. Termasuk nanti ketika masalah mu'alaf ini terjadi perbedaan pendapat, tetapi Umar pernah mengatakan mu'alaf itu tak perlu lagi kita bagi menjadi mustahil zakat. Itu bab zamannya Umar, ketika Umar menjadi khalifah.
Tapi setelah Utsman kembali di. Kenapa kata Umar? Dulu iya, waktu Rasulullah masih hidup, waktu Abu Bakar baru menjadi khalifah, jumlah kita masih sedikit, kita masih lemah. Kita butuh orang-orang kafir itu masuk Islam. Maka kita bujuk dia dengan zakat. Sekarang kita udah kuat. Allah sudah tolong kita, tak perlu kita bantu mau. Itu Umar. Pernah dia memfatwakan mu'alaf tidak bagian dari mustahil. Dan masih banyak lagi keputusan-keputusan Umar yang luar biasa. Berbeda dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, mereka kan juga manusia. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya mereka bisa masuk Islam dan mereka menjadi orang baik. Akhirnya apa? Mana pendapat yang diambil oleh Rasulullah? Wahai saudaraku Umar dan Abu Bakar, baiklah, aku tidak mengecilkan pendapatmu wahai Umar, pendapatmu benar. Pendapatmu benar, itu bijaknya Rasulullah. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, tak disalahkan. Berbeda sama kita, Pak. Kita kalau ada berbeda sedikit aja, tak cocok dengan orang. Coba aja lah tuh. Kalau tidak percaya dengan pendapat saya, coba aja lah, tengok aja besok. Nah, kalau kita begitu, hal kecil aja begitu Pak ya, sampai berantem. Bahkan tak mau dia, kalau pendapatku tak diterima, coba aja lah, aku tak akan ikut pendapat kalian. Nah, itu kita kerasnya gitu. Tapi Rasulullah tidak begitu mengajarkan. Wahai Umar, pendapatmu bagus, benar, aku setuju. Mereka musuh kita, untuk apa kita ampuni? Tetapi pendapat Abu Bakar juga benar. Siapa tahu Allah memberikan hidayah pada mereka dan bertambahlah jumlah kaum muslimin dan mereka menjadi penyebar agama ini juga. Maka aku memutuskan untuk memilih pendapat Abu Bakar. Dan Umar pun santai saja. Umar tahu kalau bahasa orang Jawa ngedumel di belakang atau menceracau di belakang, entah apa-apa Rasulullah tuh jelas-jelas musuh, diampuni juga lagi. Nah tunggu aja lah, tengoklah. Umar tak begitu. Kalau kita mungkin begitu Pak ya. Kalau Umar enggak, dia lapang hati. Tetapi suatu ketika selang beberapa waktu dalam perjalanan dakwah, ternyata orang-orang yang tawanan tadi berbuat masalah. Dia mungkin ketika diampuni dia masuk Islam, ternyata dia menjadi orang munafik, menjadi pengkhianat. Maka Rasulullah kembali mengumpulkan Abu Bakar dan Umar. Ya Abu Bakar, ya Umar, terutama terkhusus engkau Umar, aku mohon maaf. Aku telah salah mengambil keputusan. Aku memilih pendapat Abu Bakar, ternyata mereka sekarang menjadi pengkhianat. Maka engkau benar Umar, kata Rasulullah. Dan Rasulullah tak malu mengakui kebenaran pendapat Umar. Kalau kita kan enggak pakai gengsi, Pak. Kalau sudah terlanjur kita ambil keputusan salah, kita misalnya membangun pagar, ternyata pendapat ini yang kita ambil. Setelah jadi buruk, jelek, tak pas. Itu ada aja alasan kita tuh. Yang tukangnya lah yang salah, yang biayanya yang kurang, gengsi kita nak mengaku, yo Pak, betul Pak Bapak. Kalau kita ikut pendapat Bapak, tak macam ini, malu kita ngaku gitu Pak. Nah itu kita berbeda sama Rasulullah. Seorang Rasul pemimpin tak malu dia mengakui kesalahannya pada sahabatnya. Maka hendaknya kita, meskipun perbedaan pendapat itu sunnatullah, tetapi yang diinginkan Allah bagaimana keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi perbedaan pendapat itu. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menimbulkan bencana, kehancuran, malapetaka karena pertengkaran. Itu satu kisah. Kemudian itu kisahnya Rasulullah. Kemudian pada suatu hari Umar didatangi oleh pendeta-pendeta Yahudi. Itu di lain waktu yang panjang Pak. Umar didatangi oleh pendeta-pendeta Yahudi ketika Umar sudah menjadi khalifah, tapi jauh setelah kasus yang pertama tadi. Wahai Umar, kalau memang engkau benar sebagai khalifah, kalau memang agama yang dibawa Muhammad itu benar, Islam itu benar, dan Muhammad itu Rasul, aku akan mengajukan pertanyaan. Andaikan engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku itu, maka kami akan mengakui kebenaran Muhammad dan akan mengakui engkau sebagai khalifah.
dan kami akan masuk Islam. Silakan, kata Umar. Maka pendeta Yahudi itu bertanya, wahai Umar, tahukah engkau apa kunci yang bisa membuka langit dan apa kunci yang bisa menutup langit? Yang kedua, apakah makhluk yang berajalan di atas kuburannya? Dan pertanyaan yang ketiga, dia ada beberapa pertanyaan Pak, tapi 3 ini yang akan saya sampaikan. Pertanyaan ketiga, makhluk apa yang hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini, tetapi dia tidak dilahirkan dari perut atau rahim induknya atau ibunya? Umar bingung, Pak. Umar bingung. Lalu apa jawab Umar? Bagi Umar bukan satu hal yang memalukan andaikan dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu hebatnya Umar. Kalau kita gengsi, Pak, kalau kita udah jadi pemimpin, udah dianggap orang kita ini tokoh, tak bisa menyelesaikan suatu persoalan, apalagi sekedar menjawab pertanyaan, itu malu kita. Bahkan kita mau menyalahkan, kau pertanyaan enggak kau tanyakan. Nah, pertanyaan yang enggak aja kau tanyakan. Tapi Umar tak malu. Bukan hal yang memalukan bagi Umar kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar menyuruh kepada sahabat, wahai sahabat, pergi engkau ke rumah Ali bin Abi Thalib, suruh dia ke sini. Kenapa Umar memanggil Ali bin Abi Thalib? Itu juga petunjuk Allah, Pak. Umar keras, Ali bijaksana. Umar dan Ali ini sering berbeda pendapat, sering bertengkar, istilahnya bertengkar argumen, tapi tak pernah dia bertengkar fisik, Pak. Apalagi bertengkar mulut, jadi cekcok, beradu pendapat ya, tetapi tetap sahabat. Kalau kita yang suka berdebat itu kan malu kita minta tolong, Pak. Saya biasa berdebat dengan Bapak. Saya tahu Bapak ini keras, dan saya tahu sebetulnya pendapat Bapak ini kadang benar, tapi saya nak benar juga. Kalau saya tak bisa menyelesaikan persoalan, saya biasanya malu. Orang kita tuh gitu, Pak, malu. Itu kan lawan bicara awak, lawan politik awak istilahnya. Awak minta tolong pula sama dia, malu lah, gengsi lah. Nah, tapi tidak dengan Umar. Umar tahu Ali itu gudang ilmu, karena Rasulullah yang mengatakan, kalau ingin engkau tahu tentang sesuatu, tanyalah sama Ali. Karena Ali itu digelar oleh Rasulullah babul ilmi, pintunya ilmu. Apa yang tak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib? Apa yang tak bisa diselesaikan persoalan tentang keilmuan oleh Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat tadi pun pergi menemui Ali. Ya Ali, Khalifah Umar memanggilmu. Ada apa gerangan? Tolong selamatkan agama kita. Kenapa tolong selamatkan agama kita? Karena orang Yahudi tadi, Pak, pendeta Yahudi tadi mengancam, kalau engkau tak bisa menjawab pertanyaanku, maka Muhammad pendusta. Agama yang dibawa Muhammad itu bohong, dan engkau pembohong, dan kami tidak akan mengakui agama kalian. Itu ancamannya. Dan itu akan disebarkan, Pak. Akan disebarkan ke seluruh penjuru Jazirah Arab bahwa Islam itu tidak benar, Muhammad itu pembohong. Kenapa? Karena Umar tak mampu menjawab. Akhirnya sahabat minta, selamatkan agama Islam. Maka datanglah Ali kepada Umar, bersalaman dia, Pak, berpelukan dia, cipiki, berpeluk, salam sahabat, salam. Taklah bilang, apa Umar, tumben kau manggil aku? Dah kalah kau sama orang. Kalau kita kan gitu, itulah kau dan terdesak baru kau cari-cari aku. Kalau kita kan itu, Pak. Ya kan? Kalau kita gitu, tumben kan, kau minta tolong aku. Biasa, engkau nak menang sendiri. Wani biro, kalau kita kan gitu. Kalau nak bantuan aku, wani biro gitu. Ali tetap menyanjung Umar sebagai sahabat, sebagai khalifah. Wahai Umar, apa yang bisa aku bantu? Lembutnya Ali, apa yang bisa aku bantu saudaraku? Aku dengar ada ancaman terhadap agama kita. Benar Ali,
Umar pun tak malu, dengan tegasnya, benar, tolong engkau ladeni ini orang pendeta Yahudi ini. Wahai pendeta-pendeta Yahudi, apa gerangan yang membuat saudaraku memanggilku ke sini? Wahai Ali, aku dengar engkau yang akan membantu Umar untuk menjawab pertanyaanku. Aku ada pertanyaan seperti yang awal tadi, maka diulanglah pertanyaannya. Sebutkan, katakan kepada kami apa kunci yang menutup langit dan apa kunci untuk membuka langit. Yang menutup langit adalah ketika engkau mensekutukan Allah. Ketika kalian mensyirikkan Allah, maka pintu langit akan tertutup. Maka ketika kita syirik pada Allah, Pak, dosa kita tak diampuni dan tertutuplah seluruh keberkahan hidup kita. Maka Islam mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita, jangan kita berlaku syirik. Maka itu akan menutup pintu langit. Kalau pintu langit tertutup, maka tidak ada pertolongan Allah buat kita. Tak ada lagi engkau di mataku, kata Allah. Lalu apa yang membuka langit? Ketika engkau bersyahadat, bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka pintu langit akan terbuka. Maka ketika orang bersyahadat, orang kafir yang masuk Islam dengan bersyahadat, maka Allah akan datang padanya, akan memberikan rahmat dan pertolongan nikmat kepadanya. Pertanyaan kedua, hebat juga kau Li, kata pendeta Yahudi. Tak nyangka, hebat juga kau ya. Umar aja tak sanggup jawab, kau bisa. Pertanyaan kedua, siapakah yang berjalan di atas kuburannya? Maka Ali menjawab, Nabiullah Nuh alaihissalam, yang ditelan oleh ikan hiu dan dia dibawa berjalan dari satu samudra ke samudra yang lain. Dalam sejarah disebutkan 7 samudra ikan hiu itu pergi membawa Nabi Nuh. Kalau kita, Pak, dalam hidup kita ini, kalau kita dah ditelan binatang, dimakan binatang, ditelan ikan hiu, dimangsa ular, kan dah mati namanya, Pak. Kita kalau udah ditelan sama ular piton masuk dalam perut, kan itu dah dihitung mati. Apalagi ditelan ikan, berbulan-bulan Nabi Nuh tuh dalam perut ikan, karena menghitungnya udah mati. Maka dikatakan Ali, itulah orang yang berjalan di atas kuburannya. Wah, ngeri juga kau nih, kata pendeta. Sesusah itu pertanyaan, tak masuk akal, bisa kau jawab ya? Pertanyaan ketiga, makhluk apa yang dia hidup berjalan di muka bumi ini tetapi ia tidak dilahirkan dari rahim atau perut induknya? Maka Ali pun menjawab, yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua Hawa, yang ketiga untanya Nabi Soleh, yang keempat dombanya Nabi Ibrahim, yang kelima tongkatnya Nabi Musa. Ada 5, Pak. Adam tak dilahirkan, Hawa tak dilahirkan, untanya Nabi Soleh sebagai pertolongan pada Nabi Soleh, tak tahu dari mana dia dilahirkan, induknya mana. Dombanya Nabi Ibrahim untuk mengganti kurbannya anak-anak Ismail, didatangkan Allah tiba-tiba. Dan tongkatnya Nabi Musa, kayu yang bisa menjelma menjadi ular, naga. Maka selesailah pertanyaan itu dilalap oleh Ali bin Abi Thalib. Tercenganglah pendeta itu dan mereka menyatakan diri masuk Islam. Apa pelajaran yang kita ambil? Sehebat apapun kita berdebat, berselisih paham dengan saudara kita, tak menjadikan itu putus hubungan persaudaraan kita, tak menjadikan itu kita ego, tak menjadikan itu kita berpecah dalam kehidupan sampai tak tegur menegur gara-gara selisih pendapat. Tak cocok dengan Pak RT, Pak RW, tak mau dia berurusan dengan Pak RW itu, mau dia pindah kakak. Daripada aku berurusan dengan RT baru itu, biar aku pindah kakak, pergi dengan tercamat ngurus kakak baru, beli rumah baru pula lagi. Kan banyak bocor tuh, Pak. Gara-gara bertengkar tuh paksa awak keluar duit untuk beli rumah baru pindah.
Itu dahsyat memang. Berselisih dengan pengurus masjid, mau dia apa pengurus baru. Rumah dia di sebelah masjid Pak, tapi sholatnya di masjid yang lain. Kalau sholat di masjid lain nak cari bacaan imam yang nyaman tak apa-apa, karena dia yakin di situ taklah diusulkan masyarakat untuk cari imam yang bagus. Tak, imamnya gitu juga bacaannya, pergi dia ke masjid lain tak apa-apa, takut dia sholatnya batal. Tapi ini enggak, gara-gara tak cocok dengan pengurus, sanggup dia pakai mobil, pakai Honda, biarlah aku jauh sholat daripada aku sholat situ. Awak sedang baca Fatihah nampak aja sambil itu mau bapak itu mah, kan dahsyat Pak. Dahsyat namanya. Gara-gara berpecah sedikit, berdebat sedikit, tak cocok, sanggup kita beribadah ke masjid itu karena Allah, bukan karena kedudukan sebagai pengurus masjid. Kita bermasyarakat itu karena Allah, karena hablum minan nas, bukan karena kedudukan atau urusan sebagai RT dan RW. Begitu juga seterusnya ke atas. Jadi sunnatullahnya berbeda pendapat. Kemudian ada cerita lagi Pak, saya sampaikan kisah-kisah aja Pak. Kita mengenal dalam Islam, kita apa kenal Pak? Saya nyebut kita nanti salah pula saya, apa tak kenal rupanya. Kenal Pak dengan Khalid bin Walid Bu? Kenal ya? Tapi bukan Khalid yang di pasar pagi Areka, ada juga namanya Khalid Pak. Ini Khalid bin Walid. Dia seorang panglima perang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terkenal nih kehebatan dan kegagahan Khalid bin Walid. Dan Umar pernah mengirimnya ke Persia, suatu negeri kerajaan yang ternama, begitu masyhurnya kekuatannya, yang pernah mengalahkan bangsa Romawi. Diutus Khalid bin Walid. Gagahnya Khalid bin Walid, dia bisa menaklukkan Persia. Maka semakin berkembanglah Islam ke penjuru dunia, termasuk ke Eropa. Dan di kalangan kaum muslimin Khalid begitu dielu-elukan, dibangga-banggakan, saking hebatnya. Seperti seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi suatu hari Umar membuat keputusan yang mengejutkan kaum muslimin. Ini lagi-lagi Umar ini kontroversial ya kalau bahasa kita sekarang. Tiba-tiba Umar membuat suatu kejutan yang mengejutkan, keputusan yang mengejutkan masyarakat, terutama para tentara-tentara di medan perang. Tentara-tentara kaum muslimin yang biasa berperang bersama Khalid terkejut, marah sama Umar. Khalid bin Walid dipecat dari jabatannya sebagai panglima. Tak tahu salah saya apa. Tapi bukan Khalid datang ke Umar, apa salah Umar? Enak-enak kau aja pecat aku, kasih surat enggak, dipanggil enggak, tiba-tiba kau pecat aku. Itu pun aku dengar dari orang. Dipecat. Khalid tak gitu Pak. Adalah teman-temannya Khalid, dengar kabar kau dipecat sama Umar, apa? Tak apa-apa, biasalah itu. Sudah Khalid bin Walid. Tapi biasanya itu bukan sekedar menyenangkan hati Pak. Memang dia ikhlas sebenarnya. Tak apa-apa lah. Kenapa Umar mengambil keputusan itu? Wahai Khalid, engkau aku gantikan dengan yang lain. Mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi panglima perang. Apakah Umar iri Bu? Pak? Enggak. Bukan karena Umar iri, karena Khalid bin Walid itu hebat, bisa menaklukkan Persia. Takut Umar nanti dikalahkan. Enggak. Umar tahu dia. Ini hebatnya Umar nih. Kalau bahasa kita sekarang kayak paranormal lah. Dia tahu apa yang akan terjadi. Maka keputusan-keputusan Umar itu di luar dugaan semua. Karena melihat Khalid bin Walid ini sangat digandrungi, sangat dielulukan oleh kaum muslimin, terutama tentara-tentaranya. Takut Umar kalau kaum muslimin ini mendewakan Khalid bin Walid, seolah-olah Khalid bin Walid ini tak bisa mati, begitulah. Takut-takutnya akan syirik, dianggap dia sebagai yang macam-macam lah gitu ya. Umar khawatir. Kekhawatiran Umar yang kedua itu, Umar khawatir Allah datangkan cobaan baru kepada Khalid. Saking dia dielu-elukan, saking dia disokong terus, disanjung-sanjung terus, nanti takutnya Khalid ini lupa diri.
Manusia ini kan gampang Pak. Meskipun Khalid itu keimanannya luar biasa, setan juga luar biasa. Umar tahu. Kenapa Umar tahu Pak? Karena iblis itu takut dengan Umar. Satu-satunya orang yang ditakuti oleh iblis itu selain Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar tahu akan ada iblis yang akan menggoda nanti. Takut Khalid bin Walid itu lupa diri, jadi Fir'aun pula dia nanti. Makanya dipecat. Tapi apakah keputusan itu membuat Khalid bin Walid menjadi marah, menjadi benci Umar? Tidak. Menjadikan Khalid bin Walid menghasut kaum muslimin, itulah khalifah kalian itu dah apa-apa. Awak udah mati-matian berjuang, awak udah loyal di perusahaan ini, negara ini, tiba-tiba udah maju, udah menang, awak dicampakkan. Kan gitu Pak. Kalau di kantor, di tempat kerja, di masyarakat, awak yang mati-matian dulu membangun masjid itu. Dari tanah itu masih rawa lagi, jalan depan tuh tak bisa dilewati mobil. Kamilah, inilah orangnya. Tanyalah orang yang masih hidup tuh. Siapa kawan dia? Lihat saksinya. Sekarang dah cantik masjid itu, awak dicampakkan. Pendapat awak pun tak didengarkan. Di negara gitu juga, di masyarakat gitu juga. Tapi Khalid tak begitu Pak. Khalid itu sabar. Sampai datanglah seorang provokator Pak. Di mana-mana dari dulu. Jadi kalau ada provokator sekarang tuh Pak, tak usah heran Pak. Dah terlambat provokator sekarang. Zaman dulu sudah ada provokator. Dari Nabi Adam sudah ada provokator. Provokator pertama itu siapa? Iblis. Jadi kalau orang yang suka provokator itu carilah silsilah keturunannya Pak. Kalau ada provokator di dunia zaman sekarang, cari silsilah keturunannya. Siapa provokator pertama? Itulah, bukan saya bilang Pak ya. Jadi ada saja provokator. Termasuk ketika kasus Khalid bin Walid, datanglah seorang provokator. Lid, kau mau aja kau digitukan Umar. Enak perut Umar aja. Senang dia diangkat, tak senang dia dicampakkan. Berontaklah kau. Itulah. Ada penghasut Pak. Kau kan kuat. Tengok tuh tentara mana yang tak kau kalahkan. Kalau Umar satu aja aku jamin bisa kau kalahkan Umar. Sampai begitu. Wahai saudara, aku berperang karena Allah, bukan karena jabatanku sebagai panglima. Jawaban bijak Khalid bin Walid. Maka ketika dia tidak lagi menjadi panglima, bukan masalah baginya. Kalaupun dia tidak menjadi presiden lagi, bukan masalah baginya. Kalau dia tak menjadi gubernur lagi, tak menjadi bupati lagi, tak menjadi camat lagi, tak menjadi lurah lagi, tak menjadi RW lagi, tak menjadi RT lagi, tak menjadi ketua masjid lagi, bukan masalah buatnya. Karena ketika menjadi presiden, dia presiden karena Allah. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi RW, menjadi RT, menjadi pengurus masjid karena Allah, bukan karena jabatan atau sanjungan. Apalagi nak mencari-cari can dari jabatan itu, bukan. Itu hebatnya Khalid bin Walid. Tak mempan orang nak mengasut-asut dia. Itu kesabaran Khalid bin Walid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa sesuatu yang terjadi yang ditentukan Allah itu ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikir, tak mungkinlah Rasulullah yang Rasul, yang orang yang tak berdosa, tak dikabulkan. Dan kita kenal bahwa Rasulullah itu makbul doanya. Tapi satu doa Rasulullah yang itu tuh tak dikabulkan Allah. Jangan kau jadikan umatku berselisih pendapat ya Allah. Muhammad, kalau yang itu aku tak sanggup kabulkan. Bukan tak sanggup, aku tak mau kabulkan. Karena Allah menginginkan di balik perbedaan pendapat kita nanti, di balik perselisihan pendapat nanti, apa yang akan kita ambil hikmahnya. Maka hikmahnya adalah kita berbesar hati, legowo kalau bahasa kitanya. Kita akan semakin untuk bijaksana. Keperbedaan pendapat itu tidak menyebabkan kita berpecah. Karena tak sedikit dari kerusakan di muka bumi ini, kehancuran, perperangan, pertengkaran di muka bumi sampai bunuh-membunuh hanya karena
berdasarkan asal muasalnya adalah lisan kita berbeda pendapat. Sanggup kita membunuh saudara kita. Yang terakhir, dari kisah yang saya sebutkan dari perbedaan pendapat yang ditakdirkan Allah, yang diinginkan Allah adalah kesabaran. Sabar dalam menerima semua keputusan. Kalaupun pendapat kita tak diterima oleh orang, kita sabar, ikhlas menerimanya. Ikhlas untuk tetap bergabung mendukungnya kalau selagi hal itu pada kemaslahatan. Berbeda kalau keputusan yang diambil untuk merusak dan jauh dari Allah, melanggar perintah Allah, jangan ikuti. Jadi ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini, ketika Ramadan kita lakukan dengan benar, baik dan sempurna. Mudah kita akan tumbuh selesai Ramadan ini menjadi orang-orang yang ikhlas dan sabar. Karena selama Ramadan dari subuh, dari sahur terakhir imsak sampai kita nanti berbuka, banyak yang harus kita tahan dengan keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan sebulan kita ditempa oleh Ramadan. Ketika Ramadan usai, kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas dan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.